Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali, wani. Dikala kita ada kabar yang cukup genting, ada tambahan isu yang cukup luar biasa. Kabar genting kita sebagai fans timnas Indonesia khawatir akan timnas Indonesia di ronde keempat. Dan isunya Danny Lanzat, yakni asisten pelatih dari Patrick Kluivert yang sama-sama dari Belanda. Beliau ditawari sebagai asisten pelatih di Ajax Belanda. Kita akan menghadapi ronde 4 yang dimana waktu dengan sekarang cukup mepet. Apalagi ditambah kalau isu ini benar, Danny Lanzat akan meninggalkan timnas Indonesia, maka timnas Indonesia harus mencari pengganti dari Danny Lanzat sebagai asisten pelatih. Perlu kita tahu bahwasanya jikalau kita mengganti personalitas dari timnas Indonesia, baik itu pelatih, asisten pelatih, maupun naturalisasi dari pemain, maka kita harus berpikir bahwasanya dia harus bisa beradaptasi dengan timnas Indonesia. Apalagi ini asisten pelatih. Tugas dari asisten pelatih adalah bisa menyampaikan aspirasi. Aspirasi mana yang dibutuhkan sehingga dia bisa menyampaikan ke pelatih, pelatih mengolah aspirasi tersebut sehingga bisa menerapkan dalam permainan timnas kita. Macam itu. Jadi menurut saya tugas asisten pelatih ini cukup besar. Kalau sampai diganti maka dia harus bisa menjalin komunikasi yang bagus dengan pelatih. Dan itu tidak gampang. Ini sama-sama dari Belanda. Kalau sampai keluar, kita belum tentu mendapatkan asisten pelatih dari Belanda lagi. Belum tentu. Kalaupun dari Belanda, maka mereka tetap harus bisa berkomunikasi, tetap harus bisa. Meskipun sama-sama, bahasanya sama, dari kulturnya sama. Tapi kan dia dan dia belum jumpa terlalu lama. Nah, kabar kita cukup menggemparkan, ditambah isu seperti ini. Saya sungguh berkabung ini. Ya bagaimana tidak, kita sebentar lagi menghadapi ronde 4. Dan di mana ronde 4 itu tidak gampang. Kita akan bertemu tim-tim Timur Tengah. Dan track record kita, memang kalau ketemu tim Timur Tengah kita selalu mengambil kemenangan. Tapi PR kita ya, ketika kita bisa mengambil kemenangan, di situ kita mengambil kemenangan dengan cara otak, cara pintar. Kita memanfaatkan counter attack dan keseluruhan gamenya kita kalah, dari permainan kita kalah dari Timur Tengah meskipun kita bisa memetik kemenangan. Dan notabene-nya kalau kita melihat pola permainan dari Patrick Kluivert, mereka memang lebih dominan kepada memegang bola. Memang memegang bola, tapi tidak pandai dalam menciptakan peluang. Tidak seperti era Sintayong, yang dimana era Sintayong tidak banyak memegang bola, tapi pandai dalam mencari peluang. Nah, kita pandai memegang bola di era Patrick Kluivert. Ditambah mereka ada Danny Lanzat, Alex Wastur, dan satunya siapa yang melatih fisik itu, saya lupa. Itu sama-sama memiliki komitmen untuk membawa timnas Indonesia bermain untuk bisa menguasai bola. Kita bisa lihat dari permainannya. Mereka memang dominan memegang bola. Tapi apa? Dia tidak bisa pandai untuk mencari peluang. Ditambah lagi kalau kita vs tim Timur Tengah. Tim Timur Tengah kan
notabene banyak menguasai bola, ya, banyak menguasai bola dan pandai membuat peluang. Kita sekarang di era Patrick Kluivert, pandai memegang bola. Di era Sintayong jarang memegang bola, tapi pandai mendapatkan peluang. Satu, pandai dapat peluang di era Sintayong. Dan akhirnya apa? Bisa membuahkan hasil yang gol, yang maksimal. Sedangkan sekarang di era Patrick Kluivert kita pandai memegang bola, tapi kita tidak pandai mendapatkan peluang. Berbalik arah, jikalau tim Timur Tengah pandai memegang bola serta pandai dalam membuat peluang, nah, kita bisa apa? Apalagi akan keluar dari sang asisten pelatih Denny Lanzat. Wah, saya nggak bisa berkata-kata. Ini kabar yang cukup apa ya, besar buat saya. Kalau menurut saya sangat besar. Efeknya nanti ke timnas Indonesia pasti akan terasa banget. Ya semoga kabar ini tidak betul-betul terjadi nanti ya. Semoga cuma omon-omon. Semoga belum betulan. Karena kalau sampai betulan, wah, bencana besar. Meskipun kita masih bisa bersaing lah. Kalau kita melihat statistik dari squad kita sekarang seharusnya bisa. Tapi dalam dunia sepak bola, kehilangan satu orang itu sangat berpengaruh. Apalagi ini asisten pelatih. Yang tadi saya sampaikan, bahwasanya tugas asisten pelatih itu sangat besar. Mereka harus bisa mengamati ciri permainan sehingga nanti bisa mereka aspirasikan kepada pelatih sehingga pelatih nantinya bisa menerapkan kepada permainan skuad. Nah, ini cukup gempar sih, cukup gempar. Saya nggak tahu nanti jika kabar ini betul-betul terjadi, ya walau alam. Ya, semoga timnas Indonesia nantinya di ronde 4 bisa berjalan seiringan dengan kebaikan. Kita berdoa saja. Semoga timnas kita selalu dalam hal-hal yang kebaikan. Bisa memiliki hasil maksimal dan memberikan rasa bangga kepada kita fans timnas Indonesia. Oke, segitu saja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu video saya selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, see you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, one.